Ya suasana warga tadi dugi ya. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kita panjatkan doa untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sekalian, pada malam hari ini, pada maghrib, kita melanjutkan halakoh kita sebut halakoh saja. Dalam bahasa Arab disebutnya halqah. Tahlik itu artinya mengikat. Itulah mengapa ketika kita bertahiyat, bertasyahud, kita membuat lingkaran dengan mempertemukan ujung telunjuk dengan ujung ibu jari. Jadi halqah itu adalah ikatan yang mempertemukan bukan hanya fisik bentuk lingkaran seperti ini, tapi lebih daripada itu adalah mengikat hati, supaya hati masing-masing kita itu terhubung satu sama lain. Maka disebutnya halqah, halakoh cek orang Sunda. Nah, karena hati itu terhubung, tidak terputus, maka satu sama lain akan saling merasakan apa yang dirasakan oleh masing-masing orang. Oh, si iya keur sedih, si iya keur bagja, si iya keur senang, si iya keur aya masalah, si iya keur bunga-bungahna. Nah, itu harus dirasakan oleh satu sama lain. Ketika ada bagian dari halqah itu ada unsur yang bersedih, semua ikut berempati. Lain kudu nurutan sedih, nah, tapi berempati. Oh iya, ia sedang mengalami kesedihan. Pun ketika orang lain mendapatkan kebahagiaan, kita pun turut menunjukkan rasa syukur dan bahagia kita. Bunga. Lain sabalikna ngarusak. Nah, itu halqah. Dan Nabi itu selalu mengadakan halqah dengan sahabat-sahabatnya sedemikian rupa sehingga benar bahwa ikatan persaudaraan para sahabat itu menjadi sangat kuat dan benar-benar itu diwujudkan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan keseharian. Anu keur ayeuna mah eta teh rada aneh. Ada di komunitas-komunitas tertentu yang masih terjaga, tapi kebanyakan dari kita itu sudah hilang kondisi yang seperti itu. Itulah mengapa kita bersyukur di BCI sok aya kumpulan, nya paling bisa tahun sekali lah, lumayan gitu. Malah aya hadiahan sagala, door prize ya, gitu. Ya mungkin nanti siapapun dari kita bisa menginisiasi apa kira-kira ini yang bisa lebih merekatkan tali ukhuwah antar kita. Itu. Sebab dengan terikat seperti itu tidak akan ada yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena sejajar melingkar seperti ini. Yang ini bergantung kepada ini bergantung terus. Dan hikmahnya ketika kita sholat misalnya, ya, meskipun agak sulit bagi kita hari ini, nah, mengapa kita harus berdekatan? Itu paling tidak
tercipta sebuah ekosistem kebersamaan di mana satu orang memimpin, yang lainnya mengikuti dan kompak. Ketika terjadi kesalahan, tidak mesti harus ditegur ketika itu. Biarkan selesaikan. Nepikeun ka beresna ulah kieu. Mane salah salat cek ieu. Naon salahna pan jadi ribut. Jika di zaman Nabi aya nu bersin, alhamdulillah. Ari cek nu ieu, teu meunang nyebut alhamdulillah keur salat ieu. Pan cek Nabi jadi pasea. Beres salat Nabi nyarita. Salat itu adalah munajatmu dengan Allah. Tak pantas masuk ke dalamnya perkataan manusia. Nah, itu. Baik. Pada malam hari ini saya memberi judul orang kecil di mata dunia, besar di sisi Allah. Wah, judulnya keren. Ya. Ada hadis, Bapak-bapak. Ini sudah lama sebenarnya saya baca hadis ini dan selalu saya sampaikan di majelis-majelis ketika itu di tahun 90-an. Ya, mulai pertengahan 90-an saya ingat betul itu menyampaikan hadis ini. Dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Jadi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu nama sahabatnya. Beliau mengatakan begini, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma taquluna fi hada. Jadi Nabi itu mengatakan ma taquluna fi hada kepada orang yang lewat itu. Tentu yang disahabat yang ditanya adalah sahabat-sahabatnya. Qalu, para sahabat menjawab, hariyun in khotoba ayun kaha wa in syafa ayu syafa wa in qala ayu sma'a liqaulih. Nabi diam saja mendengar jawaban para sahabat itu. Summa mara rajulun akhar, kemudian lewat seseorang yang lain di hadapan Rasulullah. Nabi nanya lagi kepada para sahabat, namun cek orang nah mata kuluna pihanda. Nah sekarang bagaimana pendapat kalian tentang yang baru lewat? Kalau mereka menjawab hariyun, menggunakan kata yang sama, hariyun. In khotoba allayun kaha wa in syafa'a allayu syafa wa in qala an la yusma'a liqaulihi. Jadi ini kebalikannya dari yang tadi. Faqala Rasulullah sallam hadza, ini yang baru lewat nih. Yang kedua ini khairun min mil'il ardi misla hadza. Itu katanya. Ini yang baru lewat ini lebih baik dari sepenuh orang yang tadi di muka bumi. Saya mau baca terjemahnya dulu. Apa pendapat kalian tentang orang ini? Mereka menjawab hariyun. Dia ini layak. Kata hariyun itu artinya patut, layak, pantas. Kata hariyun itu. Nah, tapi ingat, hariyun ini keluar dari mulut manusia yang ketika itu diwakili oleh para sahabat Nabi. Kan sahabat Nabi manusia, bukan jin. In khotoba an yunkaha, jika dia melamar layak diterima, bahkan dinikahkan. Ngalamar tekudu lila-lila isuk pagi to kawinnya, itu yang pertama. Wa in syafa ayu syafa, ketika dia memberi syafaat, itu kan kata syafaat itu syafaat. Dalam hal ini diartikan sebagai rekomendasi. KTBLC merekomendasikan seseorang, merekomendasikan sesuatu. Wa in syafa, kalau dia memberikan rekomendasi, ayo syafa, pasti rekomendasinya akan diterima. Layak diterima, patut diterima.
Wa in qala, dan kalau dia ngomong pidato, ceramah atau ngomong begitu, ngobrol naon, ayusma ali qauli, layak untuk didengar omongannya. Nah, ini. Jadi orang yang pertama ini orang yang layak diterima jika dia melamar wanita, layak diterima rekomendasinya ketika dia merekomendasikan apapun ya, untuk siapapun. Yang ketiga, kalau dia ngomong layak, patut untuk didengar omongannya. Mendengar itu Nabi diam saja. Karena orang yang tadi itu dalam hadis riwayat Muslim min asrofin nas, masuk kategori orang yang paling mulia, orang yang terpandang. Itulah mengapa disebutnya hariyun, layak, pantas untuk didengar, pantas untuk diterima rekomendasinya, pantas yang pertama untuk dinikahkan ketika dia meminta anak perempuan dari seseorang. Ya. Tapi jawaban sahabat itu berbeda untuk orang yang kedua. Menggunakan kata hariyun, pantas oke. Tapi dia disebut dalam hadis riwayat Muslim itu sebagai min fuqara'in nas, yang berasal dari kalangan miskin. Sehingga dia pantas. Kalau dia melamar, pantas ditolak. Nah gitu. Tadi mah pantas diterima dan dinikahkan. Nah ini mah pantas juga, tapi pantas ditolak. Pantas ente mah. Udah datang 11 sebelum gitunya pasti ditolak. Pantas gitu kan. Yang kedua, kalau dia memberikan rekomendasi, ya, referensi atau naon we sifatnya, nah, maka rekomendasinya, referensinya itu pasti ditolak. Dan kalau dia ngomong, layak pula untuk tidak didengar. Hariyun, dua-duanya pantas, ngan hiji mah pantas diterima, nu hiji pantas ditolak. Nah, bapak-bapak, ya di zaman yang seperti sekarang ini, nilai manusia memang diukur natepanku hal-hal nu sifatna angkawi, nya angka gitu. Jeung naon? Penampilan. Hal yang nampak aja. Ya. Hal yang nampak. Siapa yang paling terkenal, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling kaya, siapa yang paling jabatannya tinggi. Seperti itu kan? Siapa yang paling banyak pengikutnya, maka pasti dia akan dinilai sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang benar. Sehingga karena dia hebat dan benar, pantas tadi kan. Kalau dia menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu pasti akan diberikan kepada dia. Kalau dia ngomong pasti akan didengar. Dan memang sudah menjadi sifatnya manusia bahwa ketika dia merasa memiliki nilai lebih dalam pandangan manusia, maka dia merasa berhak untuk diperlakukan lebih pula oleh manusia yang lain. Urang teh kieu-kieu camat, urang teh kieu-kieu lurah, urang teh kieu-kieu make kieu-kieu siga nu merendah gitu. Tapi dia sebutkan jabatannya, camatna, lurahna, naon deui, kadesna, bupatinya, gubernur ataupun presiden atau menteri atau apapun. Cing atuh dengekeun omongan saya. Dia menuntut orang lain untuk mendengarkan omongannya, padahal belum tentu apa yang dikeluarkan dari mulutnya adalah kebenaran. Tapi itu memang sifatnya manusia itu. Ketika dia merasa lebih dari yang lain, maka yang lainnya itu harus mendengarkan dia dan harus mengikuti apa yang menjadi kemauan dia. Ya seperti hari ini, maaf ya, siapa yang sering tampil di layar maka pasti terkenal. Sehingga karena keterkenalannya oleh pengusaha akan dijadikan apa tuh Pak harga namanya itu? Brand ambassador, duta merek.
oleh pemerintah dijadikan sebagai influencer. Kan begitu itu, karena keterkenalannya. Ya. Sebab diharapkan bahwa keterkenalannya, popularitasnya itu, kemasyhurannya itu akan bisa memengaruhi orang. Benar. Karena memang dunianya sekarang seperti itu. Yang memiliki nilai lebih di mata manusia menuntut, yang merasa kurang, merasa harus menerima. Itu kenyataan kita. Urang mah tuh naon. Tek miluan we. Gitu kan akhirnya. Urang mah rumasa teu boga naon, urang mah rumasa teu boga ilmu, teu boga pakaian, teu boga jabatan. Arek nuturkeun we nu boga jabatan, nu boga pakaian, nu boga ilmu. Jadi yang kaya menuntut dirinya bak Fir'aun dahulu. Nah, sementara yang merasa kurang, merasa kalah dan harus mengikuti apa maunya yang punya kelebihan itu. Nah, itu yang terjadi Pak Del ya. Sehingga tadi tuh kadang-kadang orang tuh kan aneh di kita hari ini. Hirup jelema loba nu kakurangan, tapi jelema nu kakurangan teh dibere tontonan anu eueuh dina kanyataan kahirupan sapopoe manehna. Iya enggak? Banyak orang yang secara ekonomi, secara pendidikan, secara status sosial itu basajan malah kurang. Tapi disuguhi oleh media sosial, oleh televisi, media informasi itu suguhan-suguhan yang sebenarnya tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan mereka. Tapi anehna ya, anu kurang teh resep ningali nu kitu. Bahasana teh naon atuh manfaatna hiburan we gitu. Nah, apalagi kemudian dibungkus, dikemas sedemikian rupa dan dibumbui dengan cerita-cerita bahwa melakukan ini akan sukses begini. Akhirnya ada satu kampung TikTok disebutnya teh, yang setiap hari itu generasi mudanya memproduksi joget-joget untuk ditampilkan di layar. Lain ngaji, lain sekolah, bukan bekerja, tetapi tadi joget-joget itu sakampung ngigel. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ya. Jadi yang lebih tadi menuntut, yang kurang tadi merasa harus menerima. Nah, itu cilaka. Nah, hadis ini sebenarnya sedang meruntuhkan bias sosial yang terjadi di masyarakat. Bahkan ketika itu kita boleh menyebutnya bahwa ini adalah sebuah penyakit sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu kala. Apalagi misalnya bagaimana itu komunitas Yahudi merasa harus melenyapkan itu keberadaan bangsa Arab yang ada di tanah Palestina umum, di tanah Palestina umum. Karena mereka pertama boh dina kitabna, boh dina Quran pan disebutkeun sebagai bangsa pilihan Tuhan. Meskipun dalam Al-Quran kan disebutkan ya Bani Israel uzkuru ni'mati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kamu harus ingat, Quran itu menyebut dia kelebihan dia itu supaya dia ingat, begitu maksudnya. Bahwa itu kelebihan itu adalah pemberian Allah yang harus diingat dan disyukuri. Numatak ayat berikutnya wattaqu yaumala tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yukhadu minha adlu wala hum yunsyarun. Mengapa kamu harus bersyukur dengan kelebihan yang aku berikan kepadamu? Kenapa kamu harus selalu mengingat kelebihan yang aku berikan kepadamu? Karena itu kelebihan akan ditanya kelak di hari di mana setiap jiwa tidak bisa menjadi penebus jiwa yang lainnya, di mana setiap pertolongan orang-orang yang menolong tidak berlaku, di mana tebusan tidak berlaku pula, dan kalian tidak akan ditolong.
Itu. Tapi ayat itu dijadikan oleh Bani Israel, tuh Quran gak nyebutkan kaleuwih aing, gitu. Karena dia merasa bangsa pilihan Tuhan, maka siapapun yang hidup di tanahnya harus. Karena apa? Yang kedua, dia merasa bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Benar. Kan ingat sejarahnya itu. Ketika mereka hidup di bawah perbudakan siapa? Fir'aun di Mesir. Berapa ratus tahun itu mereka menjadi budaknya Fir'aun, dari generasi ke generasinya Fir'aun, sampai puncaknya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan para nabi yang diutus Allah itu dari kalangan Bani Israel itu selalu meminta kepada Allah, ya Allah turunkan orang yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa membawa kami keluar dari kesulitan itu. Selalu setelah zaman itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Benar bahwa kamu harus kembali ke Syam sana, kembali ke tanah yang sudah disediakan. Tapi kan apa yang terjadi? Ya, ketika sudah kembali ke tempat itu, mereka minta yang macam-macam. Itu baik ya. Nah ini, standar dunia dan standar langit. Jadi hari ini kita melihat bahwa orang akan dilihat pakaiannya, akan dilihat kendaraannya, fakta itu, ya. Akan dilihat jabatannya, ya. Akan dilihat tutur katanya, bagaimana cara dia bertutur dan apa yang disampaikan. Akan dilihat jumlah pengikutnya, seberapa banyak dia punya pengikut, punya balad, followers. Itu. Kemudian juga akan dilihat gelarnya yang berderet, rek diharap ataupun di tukang. Jika ayah dengan sangaran teh nusok tampil debat di TV teh, gelarna teh panjang pisan, ting sakolana kumaha eta bisa. Ayo, tapi nyari tanah teu paruguh. Betul itu, ada itu. Saya sering menyaksikan itu di TV itu. Dan siapapun presidennya dia pasti akan menempel pada presiden itu. Nah, jadi baheula manehna sebel ka Prabowo, akhirnya jadi cinta ka Prabowo. Jadi lucu memang itu jelema nu kararieunya. Teu boga pamadegan. Dia menjadi benalu saja bagi kekuasaan. Jadi dilihat pakaian, kendaraan, jabatan, tutur kata, jumlah pengikut, gelar. Ketika melihat itu kan semua kita mengatakan hebat si eta, teu nyangka, gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia berasal dari kalangan yang biasa pada asalnya, kemudian tiba-tiba dia, ya seperti banyak yang terjadi. Kita tidak usah sebut nama, tapi banyak yang terjadi. Bagaimana orang-orang biasa tampil di puncak kekuasaan sedemikian rupa, dan kita menyebutnya hebat, keren, gitu ya. Tapi ingat bahwa Allah itu tidak akan melihat itu. Yang Allah lihat itu pertama niat. Dia sampai pada puncak kekuasaan niatna naon. Kita sempat punya pemimpin yang niatnya kata Rijal Amri adalah untuk kaya. Itu kan ada YouTube-nya tuh. Aya videona. Jadi beliau itu bilang bahwa Mas Rijal, saya ini ingin kaya. Bayangkan betapa bahayanya ketika seorang menjadi pemimpin niatnya untuk mencari kekayaan. Pasti dia tidak akan mikirin rakyat. Rakyat itu hanya diberi remahnya saja. Kecuali numotekar. Kan banyak yang bilang para pengamat kita ini bahwa rakyat Indonesia itu autopilot gitu. Jadi dia bergerak untuk mendapatkan apa namanya itu? Untuk mendapatkan uang, katakanlah seperti itu. Itu lebih karena didorong oleh kebutuhan yang mendesak dan tidak ada jalan keluar yang lainnya kecuali harus melakukan A, B, C, D. Sementara katanya negara tidak mempersiapkan itu. Itu kata para pengamat, bukan kata saya. Ya.
Numatak bener di perusahaan di PHK. Numpatna ke mana? Karena ngojek, jualan, itu banyak sekali itu. Kecuali tadi yang memiliki keahlian khusus spesifik. Tapi yang biasa-biasa saja, yang di perusahaannya biasa-biasa saja, dia pasti akan lari ke driver ojol atau driver apa itu namanya itu, mobil itu tuh, Grab dan macam-macam yang lain. Berbeda misalnya saya pernah naik taksi malam-malam itu, saya kira laki-laki, ternyata perempuan pada saat itu yang membawanya. Saya juga kaget begitu ya, malam dari kampus tuh. Nah kemudian ngobrol biasa kan, saya nanya, sejak kapan mbaknya ini narik taksi? Ini baru saja Pak, 3 bulanan. Oh dulunya di mana? Saya di Astra dulu, di Astra tapi. Saya dulu di Astra. Nah, kenapa Pak? Ini emang sudah waktunya ini? Kan belum, ini masih muda. Iya Pak, ini di Astra itu ya namanya memang gaji luar biasa katanya. Tapi masalahnya anak terkorbankan karena tidak ada yang ngasuh. Nah, karena saya juga sudah bercerai ya, jadi janda dia itu ketika itu pada tanda. Kan sifat manusia dalam boga duit, ada kawin kurang. Ya betul Pak Anang tuh. Janda itu. Jadi nggak ada yang ngasuh, jadi saya keluar. Nah kebetulan yang keluar bukan hanya saya katanya Pak Slamet tuh waktu itu. Ada beberapa temennya yang lain. Nah dia kemudian membuat perusahaan sendiri gitu. Cuma karena saya menjadi pesero pasif, ya artinya dia tidak ikut terlibat dalam pengelolaan perusahaan, saya di rumah, bosen juga katanya begitu. Ya dipakailah waktunya untuk narik begini. Nah, jadi ini cuma sekedar ini ya, sekedar cari tambahan, iya apalah daripada diam di rumah. Nah eta penting wanian gitu ya, perempuan gitu. Pak Bluebird tuh. Dan ternyata tidak satu orang Pak itu yang jadi supir taksi itu perempuan. Saya pernah yang orang Garut, yang orang Ciparai dan orang mana lagi lah begitu ya. Paling itu Ciparai kan Majalaya. Ya. Ada yang juga dari Tasik juga. Nah, itu. Jadi yang akan dilihat Allah itu niat, hati, keikhlasan, ketakwaan, kejujuran, kesabaran, dan sujud ketika malam hari yang akan dilihat Allah. Dan kemudian air mata yang keluar dari matanya ketika dia menyesali segala tingkah salahnya dan dosanya. Itu yang akan dilihat Allah. Jadi lain pakaian anak, tapi iya hal-hal nu sifatna amalia lahir jeung batin urang nu aya hubunganna jeung Allah dengan sesama. Hadisnya kan innallaha la yangduru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yangduru ma fi qulubikum. Allah tidak akan memerhatikan tampangmu, tampilanmu, jasadmu itu seperti apa, kekar, gagah, enggak. Yang dilihat Allah itu adalah apa yang ada dalam hatimu. Itu hadis yang sangat populer sekali. Nah oleh karena itu jangan pernah kita meremehkan seperti para sahabat tadi meremehkan orang yang kedua. Dan yang paling menohok dari apa yang disampaikan Nabi itu kalimat yang terakhir tadi. Apa? Bahwa orang yang kedua itu khairun, itu lebih baik min mil'il ardi mislahada, dari orang yang pertama meskipun orang itu jumlahnya sepenuh bumi. Bayangkan. Jadi lamun jelema nu mimiti tadi nu disebut min asrofin naste, menjadi penghuni bumi, kabeh penghuni bumi teh model kitu dibanding jeung jelema nu ieu saurang anu disebut teu pantes lamun teu pantes loba teu pantesna gitu. Tapi kata Nabi justru dia itu lebih baik daripada sepenuh bumi orang yang seperti yang pertama tadi. Nah maksud saya ini bukan persoalan kaya miskin sebenarnya. Tapi tadi tuh niat hati kan tadi kan keikhlasan ibadahnya seperti itu persoalannya. Sehingga pernah pada satu ketika sahabat Nabi pernah bilang, ya Rasulullah enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Ya mereka itu sholat seperti kita sholat, puasa seperti kita berpuasa. Mereka ada lebihnya. Mereka bisa berzakat, bisa bersedekah. Mereka bisa melakukan ibadah dengan harta mereka yang dia punya.
Dan tentu kalau kita tambahkan, enak ya jadi pejabat itu, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan jabatan yang dia punya, pun dengan yang berilmu. Tapi kata Nabi apa? Kamu ingin seperti mereka? Mau ya Rasulullah? Cukuplah kamu mengatakan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar 33 kali. Nah, kalau kamu melakukan itu, kamu pun akan menyamai mereka itu di mata Allah. Cek nu miskin teh, nu kitu mah itu ge bisaeun cenah. Kumaha lamun nu beunghar ge sarua eta. Make tasbih, tahmid dan takbir. Kata Nabi, siapa yang lebih banyak, maka dia pasti akan lebih unggul di mata Allah. Nah, itu jadi akhirnya paloba-loba nyeun kahadean. Lain persoalan beunghar jeung kurangna dengan kefakirannya itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang lain disebutkan begini ya. Ruba as'asa, ini saya baca dalam Muslim. Justru dalam Muslim itu hadis ini ditempatkan di Kitabu Sifati Ahlil Jannah. Jadi apa itu namanya itu? Kitab yang membahas tentang sifat penduduk surga. Ruba as'asa akbaro madfu'in bil abwab lau aksama 'alallahi la abarrah. Banyak sekali orang yang kusut rambutnya, berdebu kucelah gitunya, tertolak dari pintu-pintu manusia, maksudnya teh diremehkan. Jadi teu dipandang ku manusia. Madfu itu artinya ditolak, dari kata dafa'a. Madfu itu artinya yang ditolak ya. Jadi banyak sekali orang yang diremehkan oleh manusia itu, teu dianggap ku manusia mah ya. Tapi lau aksama 'alallahi al-abarrah, namun jika ia bersumpah kepada Allah, Allah pasti akan mengabulkannya. Nu matak aya bahasa kade urang ulah lalawora ka jelema anu teu boga atanapi sandapun urang. Ketika dia menjadi orang yang saleh di mata Allah, maka tidak akan pernah ada yang menghalangi ini lisannya dari Allah. Ya, saya sering melihat begini ya di beberapa tempat gitu. Betapa entengnya orang itu kalau menyuruh maaf ya, asisten rumah tangganya, atau kalau di kantor itu OB misalnya, atau security atau apapun, main plok gitu. Itu kok enteng, karena merasa bahwa maneh hirup digaji ku saya. Lamun maneh ngalawan ku aing dipecat, sok rek di mana menang duit gitu kan? Karena tadi merasa bahwa dia punya. Coba pernah tidak kita pikirkan bahwa orang ini di rumah itu sedang ditunggu oleh istri dan anak-anaknya yang sedang butuh sesuatu. Butuh untuk makannya, butuh untuk apa misalnya listriknya, butuh untuk airnya, butuh untuk sekolah anaknya, atau butuh untuk yang lain-lainnya. Dan mereka yang di rumah itu memperlakukan dia begitu mulia karena dipandang bahwa si bapak ini adalah pahlawan kamu. Orang yang dimuliakan di rumahnya, di tempat yang lain dinistakan, dihinakan. Coba ketika misalnya si bapak ini kemudian dikeluarkan, katakan, yang berdoa dan merasa sakit bukan hanya dia, tapi itu yang di rumahnya dan keluarga besar lainnya. Itu yang, dan Allah mengatakan lau aksama 'alallahi al-abarrah, kade sing hati-hati. Ketika dia itu orang yang saleh, maka ketika dia diperlakukan tidak adil seperti itu, kemudian dia terucap kata, maka tinggal menunggu waktu saja kapan dia akan hancur. Itu yang harus diwaspadai oleh kita. Dan itu sudah terjadi di banyak tempat. Numatak ayah film nage, ayah sinetron nage. Sebab itu adalah peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi pada orang-orang yang memiliki sifat seperti itu. Jadi ulah sangeunahna kita ini karena merasa tadi da maneh hirup di urang dahar ge sapopoe teh urang, itu jangan. Mereka terhormat karena dia mendapatkan rezeki dengan cara bekerja, dan kita harus hargai pekerjaan itu.
Dalam Quran kan jelas bahwa mengapa Allah itu lebihkan seseorang dan katakanlah memberikan kekurangan kepada orang lain, supaya tadi saling melayani begitu. Yang berkekurangan bilang kepada yang punya kelebihan, apa yang bisa saya layani dari Anda. Yang punya kelebihan, apa yang bisa saya layani dari saya untuk Anda. Itu Islam itu demikian rupa itu menempatkan orang menjadi sangat setara. Anas bin Malik itu kan pembantunya Rasul. Kita sebut begitu. Sebab disebutnya juga Khudaimah. Khudaimah itu adalah pelayan kecil. Tapi kata Anas, tidak pernah sekalipun Nabi teh ya kieu ya gitu, tidak pernah kata. Lamun saya teh gogoleran atau ulin, cicing we Nabi mah. Pun demikian ada yang membantunya itu. Saya lupa itu. Seorang perempuan tua itu. Ya, di rumah Nabi, di rumah Siti Aisyah itu pun sama, tidak pernah katanya mendengar Nabi itu menghardik, memaki, menyalahkan, tidak pernah. Sampai seperti itu Nabi, padahal dia pangkatnya adalah Rasul Allah. Wah, ada Nabi mah miskin, kade. Nabi itu kalau mau kaya, paling kaya sejagat raya. Dunia datang kok kepada dia. Kepada beliau tuh datang DP-DP dengan segala kehinaannya. Ku Nabi ditolak. Pan juga dongengnya, tapi itu nyata itu. Umar bin Khattab sendiri yang mengetahui itu bagaimana dunia datang itu. Jadi dunia itu menyerupai seseorang kepada Nabi sampai mengiba, meminta agar dia diterima. Nabi dengan keras menolak. Orang itu lalu sambil menangis dengan penuh kehinaan. Kata Umar, ya Rasulullah, siapa dia? Dia dunia yang datang kepadaku, menawarkan dirinya, tapi saya tolak. Mengapa? Karena Nabi meyakini betul, wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu ayat yang dalam surah apa tuh? Ad-Duha. Bahwa kehidupan sekarang itu tidak lebih baik dari kehidupan yang nanti. Akhirat itu lebih utama katanya daripada dunia. Nah, itulah mengapa kemudian ada hadis yang mengatakan innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Nah, ini yang bagus ini. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, merasa cukup. Al-ghani itu berarti merasa cukup. Nah, dan tersembunyi, artinya tidak terkenal. Nah, jadi maksudnya kan kita sering mendengar ada istilah wali apa tuh? Mahjub ya. Wali mahjub itu artinya yang terhijab, yang tertutup. Dia itu orang yang saleh luar biasa, tapi dia tidak dikenal sebagai orang yang saleh. Tampilannya terkesan urakan, katingali tara sholat misalnya, dan macam-macam yang lain. Padahal di belakang manusia dia yang paling banyak menangis di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak ibadahnya, paling banyak zikirnya. Saya sering mendengar itu dari kiai saya waktu di Jember itu, kisah-kisah wali yang seperti ini. Ya, kita menyebutnya wali. Sebenarnya bukan hanya wali itu bukan berarti harus seorang ulama, ini yang harus saya garis bawahi ya. Wali itu bisa siapapun. Termasuk Pak Amir itu, jangan-jangan Pak Amir wali itu. Ya. Selain wali nikah untuk anaknya, jangan-jangan kan kita tidak tahu. Sebab yang disebut wali itu adalah orang yang dekat kepada Allah, dan itu bisa siapapun. Dan tidak harus dia orang yang kelihatannya miskin, tidak mesti. Dia bisa orang kaya, dia bisa pejabat, dia bisa siapapun. Tapi dia begitu takut kepada Allah, begitu dekat kepada Allah, begitu apalagi ya, apa namanya itu, akrab dengan Allah begitu. Ya, klik lah, ngeklik apa nama guys, chemistry jeung Allah, guys muka sapa. Kita tidak tahu itu. Ya. Ulama-ulama seperti Abu Hanifah itu orang kaya. Ya.
Imam Syafi'i pernah mendapat kekayaan luar biasa, Imam Malik makomo gitu. Itu orang-orang kaya itu yang jadi ulama. Santrinya ditanggung. Lain bengarku santri memang. Dianya sendiri yang kaya, santrinya justru miskin. Sehingga makan pun dijamin oleh beliau. Imam Syafi'i datang ke Imam eta tebogana naon kan dijamin hirupna ku Imam Malik. Murid-murid Abu Hanifah itu seperti Abul Hasan, kemudian Abu Yusuf ya. Itu orang-orang yang tidak punya, tapi menjadi murid-murid yang terkenal dan kelak menjadi guru-guru yang hebat. Padahal itu hanya belajar saja, dan dia datang ke Abu Hanifah dengan tidak membawa uang sepeser pun. Ngan guruna bageun. Ya, itu memang luar biasa. Jadi, apakah para imam yang 4 bukan wali? Saya meyakini mereka adalah wali-wali Allah. Ya, dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Nah, cuma tadi itu Al-Khafi, dia tidak pamer dengan kedekatannya dengan Allah, dia tidak pamer dengan apa-apa begitu, ya, yang menunjukkan kelebihan beliau sebagai seorang alim. Nah, malah kan di Naiji waktu mah pernah Imam Syafi'i nginep di bumina Imam Ahmad, kemudian kata bapaknya ke anaknya, ke Abdullah ngaranna teh, Abdullah kamu tuh tahu ndak itu yang datang siapa? Itu guru bapak tuh. Ulama terkenal hebat luar biasa, alim luar biasa, zuhudnya luar biasa, ahli ibadah. Dina hiji waktu pas ditingali peuting teu hudang teu tahajud kalaka cicing we katingali siga nu ngalamun gitu dah. Pas dahar loba begitu ya. Gitu. Imam Syafi'i itu. Ya. Kemudian anaknya tuh jadi ragu, benar gitu ya jelma nu alimnya. Betul ini jelma yang soleh ini. Nah, kemudian ngomong sama bapaknya, Pak, kata bapak itu orang yang datang itu guru bapak itu orang yang hebat begini, orang yang zuhud, wara, ahli ibadah. Tapi malam enggak tahajud, makan banyak juga. Ada satu lagi apa gitu ya disebutkan. Kemudian Imam Ahmad bilang, wahai guru, ini anak saya tuh ngomong begini-begini. Kenapa? Kamu harus tahu ketika saya makan banyak karena saya memang perlu nutrisi. Nah, itu tadi. Saya perlu tenaga, perlu nutrisi supaya jihad saya dalam ilmu ini tidak terganggu oleh kesehatan saya. Makan banyak itu. Tentu banyak ini maksud lain banyak juga orang sampetung lain ya. Nah, lain. Harus ingat meskipun sebanyak-banyaknya alim itu tidak akan seperti kita lah, enggak. Nah. Yang kedua, ketika anakmu itu melihat saya mungkin tidak sholat malam, karena harus tahu dia bahwa saya sedang memikirkan sebuah pertanyaan tentang ilmu yang belum bisa atau belum ditemukan jawabannya. Itulah mengapa semalaman saya memikirkan ngabolak-balik dalil gitu, nas dina Quran dina hadis. Ya memang tidak terlihat membuka buku karena Quran sudah ada di sini, hadis sudah ada di sini. Imam Syafi'i itu kan hafal Quran sejak usia berapa? 7 tahun. Ya. Imam Syafi'i sudah sebelum datang ke Imam Malik itu sudah hafal Al-Muwatta'nya Imam Malik ngolotok. Itu. Jadi hadis geus dina mastakana jadi. Ilmu bahasana geus aya dina diri, nah bolak-balik dina utek. Nah, itu yang dilihat kalau kamu ingin tahu. Nah, itu. Kemudian oh iya satu lagi. Kemudian dia tadi sholat tidak wudu, sholatnya teu wudu, kan tinggal sholat subuh. Kan tadi pertama makan banyak. Yang kedua tidak tahajud. Yang ketiga katanya pas mau sholat subuh dia tidak kelihatan wudu. Itu kumaha carita nanti isya nepikeun ka subuh teu. Nah, kata Imam Syafi'i tadi, karena saya menjaga wuduku, karena saya harus tadi itu. Apa itu namanya itu? Memeriksa ilmu untuk mencari jawaban atas persoalan yang belum saya temukan. Ngajaga wudu ti isya nepi ka subuh. Tapi memang tidak tidur. Nyari tidur mah kapaksa orang kudu wudu kan? Karena kita udah tahu buah-buah dina waktu kerek oge hitut kan. Ieu kaluar krek adieu tut adieu gitu. Pas digugahkeun, Pak, muni
agung naon eta hitut salah dati berapa nih di rumah saya itu Imam Syafi'i itu. Jadi makan banyak karena untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar kuat dia, karena tugasnya berat menjaga ilmu Allah. Yang kedua, dia tidak tahajud karena sedang memikirkan masalah ilmu yang hadir padanya yang belum ditemukan jawabannya. Yang ketiga, dia tidak wudhu waktu sholat subuh sejak Isya bahkan karena dia menjaga wudhu betul. Ayah nu bisa gitu. Ada, kita juga bisa kalau menjaga wudhu mah. Cuma makanya terjaga kan? Sebab ada makanan tertentu yang justru memproduksi itu. Naon diantaranya eta? Wi misalnya naon deui? Ya. Santan kan ya, makanan bersantan gitu ya. Itu ya. Baik. Nanti Pak Odang biasa di fotokopinya ya. Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Maksudnya begini, ulah serap ku kahirupan sukses nabatur. Sebab kata Allah itu zahratul hayatid dunya. Kalau sukses yang dimaksud adalah kepemilikan harta benda yang banyak. Kata Allah itu la tamudanna ainaika. Maksudnya ulah lila teuing tah, ulah antep teuing ningali pakaya batur. Ulah. Karena itu sekedar bunga kehidupan dunia. Ngaranna zahratud dunia. Dunia itu kan sementara. Coba saya ingin bertanya kepada bapak-bapak, bukti bahwa dunia sementara naon? Nu maot. Itu yang mati itu. Untuk menunjukkan kesementaraan dunia itu adalah yang mati. Dia punya jabatan tinggi, kekayaan luar biasa, pengikut banyak luar biasa. Kita sebut misalnya lah Ustadz Arifin Ilham. Usianya belum 50 dia meninggal. Apa yang dibawa oleh beliau? Tidak ada. Tidak ada yang dibawa oleh beliau. Kecuali apa? Ilmunya. Dan tentu amaliat ketika beliau hidup. Karena apa? Jabatannya teu kabawa sugan. Di akhirat engke bakal tetap ngajadi ustad pemimpin majelis apa? Adzikro ya? Ya? Adzikro kan? Kemudian itu harta benda yang banyak itu ya, kan ditinggalkan juga ya. Istrinya juga, anaknya juga ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Itu untuk menunjukkan kesementaraan. Cina ayah nulewiti Pak Arifin Ilham misalnya yang usianya sangat panjang, tapi kolesterolnya tinggi, asam uratnya naon deui, tensina darah naik terus, tulang aya pengeroposan. Apa yang bisa dinikmati dari dunianya? Oh, nah waktu sepayan di rumah sakit, Pak. Apa menikmati itu seluruh hidangan yang dihadirkan? Dah. Itu untuk menunjukkan bahwa dunia itu sementara, tidak lama. Di sini disebutkan oleh bahwa lahu azina maaf itu zahratal hayatid dunya. Zahra itu artinya bunga kehidupan dunia saja. Memang ari kembang karena ge ngabibita kan alus katingalina kan seungit pan kaambeuna. Tapi kan kembang itu akan layu pada saatnya dan mati, bahkan kering dan mati, gugur. Seperti itu dunia. Jadi benar apa yang dibanggakan dari kepemilikan yang ada pada kita. Jabatan nya ke umurna pika 100 tahun, anggapnya pensiun mah kudu pensiun kan. Moal bisa jadi usia pensiun berapa ya? 60. Ya 60 pensiun. Dosen 65 ya, 65. Anu profesor 70, 70. Sugan umurnya 100 tahun bakal tetap jadi guru besar dah moal. Itu. Tetap itu. Sementara itu untuk menunjukkan sementara.
Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid yang tadi dalam surat Toha ya, ayat 20 mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatun wa tafakhurum bainakum." Itu benar sekali itu. Shadaqallah itu memang ya, maha benar Allah itu. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, laib, walahwun, senda gurau saja, wazinatun, perhiasan, watafakhurun, dan instrumen untuk saling berbangga di antara kalian. Boga budak seberapa? 10. Wah aing mah 11 ya, itu misalnya. Oh komo urang mah 18. Nu sukses seberapa hiji? 3. Oh saya mah 10-an anak sukses ya. Itu tafakhur bainakum. Ya. Jeung ada kewajaran kalau kita merasa reueus agul ku budaknya anu sukses. Tapi jangan sampai itu kemudian untuk memotivasi kita merendahkan yang lain, itu yang tidak boleh. Itu. Tafakhur itu artinya untuk saling berbangga-bangga dengan dunia yang kita punya. Ala ya, ukhbirukum bi ahlil jannah, kamu mau tidak saya informasikan kepadamu itu ahli surga itu yang seperti apa, karena cirinya sudah ada di dunia. Apa kata Nabi? Kullu dhaifin, setiap yang lemah, mutadhaifin, yang diremehkan, yang lemah atau yang diremehkan. Dalam hadis yang lain saya baca itu dalam Ibnu Majah itu mustad'af, artinya yang diabaikan. Pan ayat istilah kaum mustad'afin ya, artinya orang-orang yang secara struktural dilemahkan. Janten benten ya bapak-bapak begini, kalau kita mendengar istilah dhaif berarti orang ini memang kondisinya mana nanggeus usaha geus diajar geus naon ngan memang kondisina dia tidak berubah dari, tidak beranjak dari posisi lemahnya itu. Tapi anu disebut kelompok mustad'af ini bukan orang yang lemah, tapi orang yang dilemahkan oleh struktur. Jadi disebut nanti teman lamun bahasa ayeuna nama kemiskinan struktural, kebodohan struktural. Jadi memang bodoh teh dihaja kuno boga kuasa teh, miskin teh memang dihaja, lemah itu dihaja, nah, itu disebutnya mustad'af. Itu siapa orang Bani Israel ketika di mana di zaman Firaun di Mesir itu kelompok mustad'afin. Memang secara struktural mana kudu tetap jadi warga kelas sakieu gitu dihandap. Nah di kita ini ya naga-naganya bahasanya begitu atau tanda-tandanya memang seperti dipelihara kemiskinan itu. Padahal di zaman Pak Harto mah ini saya harus memuji Pak Harto di sini. Nu disebut wajib belajar. Timimiti wajib belajar berapa tahun tuh? 9 ya. Sampai kemudian sekarang 12 kalau tidak salah. Itu luar biasa Pak Harto itu. Sebab dalam pan Pak Harto mah sekolahnya ke SR ya. Tapi dia tidak dendam dengan keadaannya. Entong abung kene saya GSR jadi presiden, geus teu kudu sakola luhur-luhur. Tingali we saya. Enggak. Buat sekolah impres di mana-mana kan ribuan sekolah impres itu. Karena ingin rakyatnya pinter. Kemudian sampai ke pertanian kan digalakan hirup nu disebut klompen capir. Nyage cenah penegakan hukum, wah diomongkeun ku banyak orang. Tapi masyarakat dididik untuk sadar hukum. Nu disebut naon? Kadarkum. Itu menurut saya itu luar biasa, Pak. Ya. Lepas bahwa kekuasaannya itu ya namanya orang itu pasti ada plus minusnya kan. Ada kurang dan lebihnya. Tapi bagi saya Pak Harto itu keren itu. Bagi saya itu. Tadi saya coba rakyatnya memang disina pinter. Itu. Karena saya hidup di Pantura, lahan pertanian, bagaimana untuk swasembada itu mekanisasi
pertanian itu di kampung saya itu. Jadi timimiti ngawuluku pakai mesin mekanik, tandur pakai mesin untuk apa namanya itu. Tapi tidak semua sawahnya. Jadi ia pakai semacam percontohan lah gitu. Kemudian apa itu? Nepikeun kan nyemprot itu pakai pesawat kecil pas lama tuh. Oh, tuh. Iya tuh disemprot di luhur gitu ya. Meskipun ada mesin lain yang berjalan kalau di, dan nanti panen aja pakai, orang kampung bilang komben, itu mesin panen itu mesinnya besar. Sekarang banyak yang kecil-kecil juga, saya lihat waktu saya ke lewat Pati, lewat Kudus ya, Pati, Rembang, itu banyak pertanian yang sudah menggunakan panen ku komben, mesin-mesin kecil pemanen. Itu di kampung saya itu tahun berapa itu? 70-an, bayangkan itu Pak. Sampai seperti itu, keren sekali. Mengapa? Ya karena 70-an saya masih di kampung saya, karena 80-an saya sudah pindah ke Padalarang. Jadi saya tahu betul itu bagaimana itu di kampung itu, wah keren. Ngan pas dina ninggang usung berit, ayo mah di tahun 80-an. Nah, sebab pekerja yang biasa tidak mampu membasmi berit, curut, tikus, naon nu diterjunkeun tentara ti pang naon Kodam Siliwangi. Tentara itu berburu tikus. Itu memang saya lihat benar itu. Bukan sebatalion ayah. Jadi tentara perang ada di buru. Itu saya lihat sendiri di kampungnya benar. Tapi maksud saya itu betapa hebatnya Pak. Tapi hari ini apa yang terjadi? Tadi itu kemiskinan sengaja dipelihara, kebodohan sengaja dipelihara. Sekolah lebih ngacuk gedung-gedung sekolah itu. Kemudian pendidikan yang bagus menjadi sangat mahal pula. Nubengarna saha? Nuboga yayasan, pengurus yayasan balaleuna. Guruna, saya tahu betul itu. Guru honorer di sekolah-sekolah favorit itu berapa mereka digaji. Kecuali yang benar-benar berstandar internasional ya, seperti Agersan itu memang besar. Tapi untuk yang saya tahu lah begitu ya, yang katanya sekolah bagus, itu gurunya digaji berapa? Di bawah UMR itu. Ngan doktrinnya ada ya sekolah-sekolahnya, sing ikhlas, daya jihad, aduh kuningan. Lamun manusia kita ikhlas kita Pak, jadi nggak bagus. Kalau saya ngomong ya ke Pak Jajang si ikhlasnya jadi pengurus, saya itu salah. Si ikhlasnya kapan akhir deh pas sama ngomong Pak Teri yang ikhlasnya ngurus masjid, salah. Salah ini. Yang memerintahkan kita ikhlas itu siapa? Allah. Mengapa Allah itu memerintahkan kita ikhlas? Karena Allah sudah memberikan semuanya yang kita butuh. Al-Quran kita ikhlas ke batu merente. Nah ini saya keras. Kurang mau sing ikhlas ya tuh. Hari siang mereka kami. Kerja pun orang sorangan, yang sorangan. Benar kita ikhlas. Itu saya waktu ngurus di kampus itu saya bilang kepada teman-teman yang lain, kepada dekan, kepada Pak Prodi. Karena dia udah sembarangan kita ikhlas ke dosen, ke TNU kan. Karena kita belum bisa menghargai tenaga mereka. Lalu dia ngomong ikhlas, kita bahasa nanti, ayo kurang babarengan, jihad di jalan Allah, babarengan. Mudah-mudahan ikhlas kurang ditampung ke Allah. Tahdid. Lalu si ikhlas mana siapa? Meniti ikhlas, lu pantas ngomong meniti ikhlas masalah. Ampun, lain kurang. Ini yang saya ingin katakan kepada kita semua. Baik. Jadi Pak Taher ini bisa jadi lebih mulia dari kita semua yang ada di sini. Ada tiap waktu, kecuali Isa oleh Pak Aceh direbut. Tapi Pak Aceh mengapa? Karena ingin juga kan merasai nanti Al-Kasis nanti di yaumil kiamat. Al-Kasis itu adalah bukti yang dikhusus, yang disediakan khusus untuk para muazzin. Jadi Pak Taher itu insya Allah kita doakan ada di kasih sana.
Jadi tempat panah itu seperti bukit khusus untuk para muhasib. Jadi nanti kalau misalnya Pak Arga nyari mata air kelak dia, nah nyarinya jangan di mana-mana, di tempat itu. Insya Allah kita doakan Pak Air akan terus dari sini. Maka kadang-kadang jujur ini dalam hati saya tuh kadang-kadang ingin azan aslinya itu. Dengan kafilan lain. Kadang-kadang kafilan pas selamat. Ngan silakan nanti saya komat, ingat coba dia. Saya komat. Komati sekali tadi. Matanya komat, lepas sama dia komat. Padahal saya sudah komat komatan dari itu dianggap komat saya. Jadi saya lama komat tidak dianggap. Jadi saya ingin begini ya, itu para mengapa Nabi sempat marah ketika ada yang tukang bersih masjid meninggal, Nabi tidak dikasih? Mengapa marah? Karena kedudukan mereka dalam pandangan Nabi lebih mulia dari siapapun orang yang ada di Madinah. Termasuk kalau ada kekurangan jelema teh bejulna pendosana luar biasa. Ketika dia bertobat benar, jangan pernah kita mengucapkan kembali bagelama manehna teh, jangan. Karena bagi penjahat, pendurhaka yang benar-benar bertaubat, melakoni pertaubatan dengan benar, itu pertaubatan yang bisa mengalahkan seluruh warga yang ada di sekitarnya yang ahli ibadah. Dan itu terjadi ketika zaman Nabi. Ketika Mahis dicaci maki karena berzina, maaf. Dicaci maki. Nabi marah besar. Sampai orang-orang yang caci maki, mana itu menang minum mampu si Mahis. Jadi sekali lagi ulang-ulang ningali bentuk luarnya, tampilannya, jabatannya, posisinya atau apapun, jangan. Yang kita lihat tadi itu apa saja itu tadi, niat, hati, keikhlasan, kedekatannya dengan Allah, bagaimana dia memperlakukan orang lain dan seterusnya. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang berharga di mata Allah. Terakhir ditutup, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dipastikan kami akan menambahi dalam usahanya itu. Wa man kana yuridu harsal dunia, dan siapa yang menghendaki kehidupan dunia, nuktihi minha, pasti kami pun akan memberikan dia. Wa malau fil akhirati nasib, tapi di akhirat nanti tidak akan mendapatkan bagi. Jadi ini terkait dengan goal, tujuan. Jadi kalau tujuan kita bekerja apapun adalah untuk kepentingan akhirat, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau goaling kita, tujuan kita bekerja dalam kepentingan dunia semata, Allah akan kasih dunianya, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan apa. Itu saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tidak tertipu oleh Zahratul Hayatidun, oleh bunga-bunga kehidupan, yang merasa lebih. Perhatikan mereka yang berkekurangan, apapun lebihnya, ya, apapun yang kita punya. Kumala mau lebih nanti kadorakan bulan bagi, bisa nggak bagi kalau lebih kadorakan. Maka biasa ya. Demikian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa yada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.